pada bisnis penjualan langsung atau network marketing seperti Eko Racing, sebenarnya yang paling ideal adalah ketika kita bisa bertemu langsung, bikin home sharing, diskusi di rumah, seminar di gedung, ya pokoknya ngobrol-ngobrol, diskusi tatap muka dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah kegiatan-kegiatan rutin yang harus kita lakukan, dan ini merupakan salah satu syarat sukses jika kita ingin sukses di bisnis seperti Eko Racing ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya di kota Anda ada seminar dan biasanya diumumkan lewat grup WhatsApp, saya sarankan Anda datang, gitu loh, datang karena acara ini sangat penting. Orang-orang sukses di Eko Racing itu adalah orang-orang yang sering ikut pertemuan, ikut seminar, ikut home sharing dan sebagainya, gitu loh. Jadi saya sarankan sekali lagi, jangan sampai Anda tidak pernah datang ke acara-acara seminar jika memang seminar itu ada di kota Anda, gitu loh. Terutama Anda yang berada di Jabodetabek. Di Jabodetabek itu hampir tiap hari ada seminar, di Bandung juga, gitu loh. Jika Anda tidak mau memanfaatkannya, itu rugi sekali Anda. Anda bahkan bisa disebut tidak bersyukur. Kenapa? Di kota-kota lain, di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya itu jarang ada seminar, di Sumatera juga jarang, gitu loh. Anda seharusnya bersyukur, orang-orang di sana itu mereka merindukan seminar, sedangkan Anda seminarnya ada, tapi Anda nggak datang, gitu loh. Nah itu coba introspeksi diri gitu loh. Nah, terlepas dari hal tersebut, selain itu juga dengan mempertimbangkan bahwa banyak sekali mitra SSJ yang lokasinya sangat berjauhan, maka karena itulah saya membuat video ini. Nah, video ini adalah berisi materi-materi yang biasanya dibawakan pada seminar-seminar Eko Racing, seminar-seminar dasar Eko Racing, pengenalan bisnis Eko Racing yang biasanya diadakan di gedung-gedung dan biasanya terbuka untuk umum, siapa saja boleh datang. Dan biasanya seminar-seminar tersebut dimanfaatkan juga untuk merekrut mitra-mitra baru. Jadi jika misalnya Anda punya seorang prospek calon mitra yang Anda sendiri mungkin kurang pintar menjelaskan atau Anda malas dan sebagainya, nah Anda bisa mengajak orang tersebut ikut seminar. Biarkan para pembicara pada seminar tersebut yang ngomong, yang menjelaskan. Nah, setelah selesai seminar, calon mitra Anda diharapkan sudah paham, sudah mulai tertarik dan makin tertarik untuk gabung, lalu Anda ajak dia gabung. Nah, gitu. Caranya seperti itu. Nah, tapi walaupun materinya lebih kurang sama, video kali ini saya tujukan khusus kepada para mitra SSJ, Sinergi Sahabat Gondru. Kenapa? Karena video ini memang saya maksudkan untuk menggantikan seminar-seminar di gedung-gedung yang mungkin tidak bisa Anda hadiri karena faktor jarak. Mungkin di kota Anda belum pernah ada seminar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang baru saja gabung dengan Eko Racing, saya wajibkan nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan sampai ada yang terlewat. Gitu ya. Ayo janji loh. Nah, kenapa? Karena ini untuk kepentingan Anda sendiri. Isi video ini selain bermanfaat bagi diri Anda sendiri untuk nambah pengetahuan, nambah wawasan dan sebagainya mengenai Eko Racing, juga bisa menjadi bekal Anda kalau nanti Anda ingin memperkenalkan Eko Racing kepada orang lain, gitu loh. Nah, oleh karena itu silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir hingga selesai. Mohon izin saya menyampaikan seminar lewat video ini sambil baca contekan gitu yang ada di laptop. Laptopnya ada di bawah nih, saya tunjukin. Tere, itu dia. Nah, jadi mohon maaf jika nanti sekali-kali saya ngelihat ke bawah, itu ngelihatnya ke laptop itu, gitu. Oke, seminar kita ini bertema solusi cerdas hidup mulia, berkah tanpa hutang dan riba, workshop sinergi. Kenapa? Karena memang melalui Eko Racing kita ingin hidup berkah, hidup sukses, tanpa hutang, tanpa riba. Perlu saya sampaikan bahwa orang-orang yang sudah gabung Eko Racing itu dia biasanya akan langsung say goodbye kepada hutang, kepada cicilan. Jadi biasanya kan kebanyakan orang Indonesia kalau beli motor, beli mobil dan sebagainya kan nyicil, ya. Tapi begitu seseorang gabung Eko Racing biasanya dia sudah nggak mau nyicil lagi. Nggak mau, pokoknya saya maunya dapat mobil cash, motor cash, rumah cash dari Eko Racing. Nah gitu.
seharusnya Anda juga seperti itu. Lupakan itu yang namanya cicilan hutang. Karena apa? Karena lewat Eko Racing, insya Allah kita bisa bebas dari itu semua. Dan insya Allah kita akan hidup berkah tanpa riba. Amin. Saya akan mulai presentasi ini lewat sebuah tema, yaitu yang bernama impian. Nah, saya yakin semua orang pasti punya impian. Atau paling tidak punya keinginan atau kebutuhan. Nah, mungkin bisa nggak kita bedakan apa sih perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan impian? Nah, saya jelaskan sedikit ya. Kebutuhan adalah hal-hal yang memang ya benar-benar kita perlukan. Kalau nggak ada itu mungkin hidup kita akan kurang apa sih namanya ya. Ya, kita tidak bisa hidup dengan layak gitu, dengan layak. Contohnya, kebutuhan pokok kita adalah makan, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan pokok ya. Nah, jadi misalnya saya butuh makan gitu ya, karena saya sedang lapar gitu misalnya. Nah, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan, maka nasi pakai kecap dan sambal saja kan cukup. Yang penting kan kenyang kan gitu ya. Nah, itu namanya kebutuhan. Tapi kalau keinginan, itu contohnya begini, saya lapar, tapi saya maunya makan di restoran. Saya maunya makanan yang mewah-mewah. Nah, itu sudah termasuk keinginan, bukan lagi kebutuhan. Nah, kalau masalah kendaraan, saya butuh kendaraan gitu ya. Nah, kalau memang benar-benar hanya ingin memenuhi kebutuhan, maka mobil Toyota Kijang tahun 80-an itu juga bisa. Yang penting kan mesinnya masih bagus, masih terawat gitu kan. Kalau memang judulnya adalah sekedar kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Tapi kalau sudah keinginan, saya maunya Pajero gitu loh. Saya maunya Avanza Veloz gitu loh. Saya maunya Expander dan sebagainya. Itu sudah masuk ke keinginan. Nah, sedangkan impian itu lebih tinggi lagi dibanding ke keinginan. Jadi saya punya impian, saya punya sebuah kamera DSLR yang sudah sangat canggih, yang harganya 50 juta. Kenapa? Karena saya suka fotografi ya. Itu sudah termasuk impian. Karena impian itu adalah biasanya mahal gitu ya, mahal. Dan ya karena mahal itu tak terjangkau, karena itulah disebut impian. Nah, gitu loh. Nah, biasanya untuk memenuhi kebutuhan aja susah, nggak ada uangnya gitu loh. Apalagi memenuhi keinginan, apalagi impian, itu jauh sekali gitu loh. Nah, keinginan atau impian semua orang itu pasti beda-beda ya, berbeda-beda. Tapi yang akan saya sampaikan di slide ini hanya adalah hal-hal yang umum gitu ya. Misalnya kita punya impian ingin punya kendaraan pribadi harganya 500 juta, atau punya rumah yang layak. Kita ingin naik haji, kita ingin umroh, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Mungkin bagi yang belum nikah, ingin menikah dan ada resepsi pernikahannya di gedung mewah gitu misalnya. Bagi yang belum kuliah ya ingin kuliah di tempat yang bagus, yang pendidikannya keren, berkualitas dan sebagainya. Dan yang paling penting, ingin bebas hutang dan riba. Kenapa? Karena memang sebagian besar orang di Indonesia terutama, itu masalah utama mereka adalah hutang dan riba. Setiap kali ada seminar Eko Racing di gedung-gedung, di seminar-seminar gitu ya, setiap kali pembicaranya nanya, siapa di sini yang masih punya utang? Yang tunjuk tangan itu sekitar 75%, hampir selalu seperti itu gitu. Itu adalah masalah kita semua gitu loh. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita berusaha agar bebas dari hutang dan riba. Hutang itu sangat bikin gelisah, sedangkan riba itu dosanya besar. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita akan hidup menderita jika masih suka bermain-main dengan riba gitu loh. Kita punya impian, kita punya keinginan, kita punya kebutuhan yang mungkin masih terlalu sulit untuk terpenuhi, dan kita ingin mewujudkan itu semua, tapi ternyata terkendala dana. Karena apa? Karena mungkin harganya mahal. Mobil 500 juta itu ya gimana gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan impian itu? Apakah impian kita berupa mobil mewah, rumah yang layak, haji umroh dan sebagainya itu sudah terwujud? Dan seberapa sulit kita mendapatkannya gitu. Di sini saya akan membandingkan jadi dua pandangan masyarakat, yaitu yang pertama adalah pandangan umum. Nah, bagi masyarakat umum ya, biasanya mereka akan bekerja ya untuk memenuhi impiannya, mewujudkan impiannya atau keinginan dan sebagainya. Dari bekerja tersebut mereka dapat penghasilan, kalau dia karyawan ya gajian gitu ya. Nah,
Kemudian dari penghasilan tersebut dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari, makan, beli pakaian, dan sekolah anak dan sebagainya. Nah, kemudian sebagian dari penghasilannya ditabung. Tujuannya untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, sekarang masalahnya, saya ingin tanya, apakah Anda pernah mendengar ada orang yang kaya dengan cara menabung? Ada nggak? Nggak ada gitu loh. Nggak ada ceritanya. Coba deh Anda datangi orang kaya, orang terkaya di Indonesia atau di dunia. Coba tanya, benar nggak sih Anda kaya dari menabung? Jawabannya tidak. Pasti nggak. Atau lagi ada peribahasa, hemat pangkal kaya. Apakah ada orang yang kaya dengan cara berhemat? Nggak ada gitu loh. Nah, artinya kalau kita ingin kaya, caranya bukan dengan menabung, bukan dengan berhemat. Bukan berarti saya anti menabung, anti berhemat, bukan gitu. Itu memang penting kita lakukan, tapi kalau kita menabung dan menghemat dengan cara supaya kaya, itu salah gitu loh. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi paradigma umum ini ternyata kalau kita mencapai impian dengan cara seperti ini susah gitu loh. Kenapa? Karena yang namanya tabungan, apalagi orang Indonesia ya, biasanya tuh kan setiap lebaran habis tabungan. Nanti kita sudah nabung puluhan juta di rekening bank, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, anak sakit gitu misalnya, atau mobil kita tabrakan, butuh biaya ini. Jadi ada aja masalah sehingga tabungan kita nggak pernah cukup untuk memenuhi keinginan atau impian tadi. Nah, ini adalah masalah kita. Artinya, tabungan itu susah untuk dipakai untuk memenuhi impian kita. Itu susah banget, sulit. Katakanlah kita sekarang ini main hitung-hitungan nih. Anda menabung 1 juta per bulan. Kemudian selama 50 tahun Anda mengumpulkan 600 juta. 600 juta cukuplah untuk beli Pajero gitu ya. Ada lebihnya. Nah, 100 juta gitu lebihnya. Nah, masalahnya 600 juta ini kan Anda dapatkan dalam waktu berapa tuh? 50 tahun. Nah, usia kita sekarang berapa? Kalau usia Anda sekarang 30, 50 tahun lagi 80. Di usia 80 Anda udah nggak butuh Pajero. Yang Anda butuhkan hanya apa ya, akhirat gitu loh. Artinya lama banget untuk dapat Pajero aja, lama banget, bisa nunggu 50 tahun. Nah, masalahnya kalau Anda benar-benar nabung sebulan 1 juta, itu seperti yang saya bilang tadi itu, nanti bakal habis di tengah jalan gitu, tiba-tiba kembali ke nol seperti SPBU gitu ya. Pokoknya di bawah ini ada penjelasan menabung 3 juta 50 tahun jadi 1,8 miliar, sama saja, susah. Jadi ini adalah sesuatu yang sulit untuk terwujud kalau kita ingin mencapai impian dengan cara menabung. Kemudian coba kita lihat bagaimana paradigma orang sukses. Paradigma orang sukses di depannya sama, mereka bekerja, dari bekerja itu dapat penghasilan, gajian, kemudian sama juga hasil penghasilannya itu mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau orang biasa sebagian penghasilannya disisihkan untuk menabung gitu ya. Nah, tapi kalau tipe orang sukses sebagian penghasilannya disisihkan untuk membangun aset. Nah, itu bedanya di sana. Apa sih aset tersebut? Aset itu ya mungkin bisa kita sebut sebagai sesuatu, mungkin itu bisa harta, bangunan dan sebagainya yang di dalamnya itu ada sistem yang bekerja sehingga kita diem aja di rumah itu dia bisa menghasilkan uang gitu loh. Seperti itu kira-kira. Contohnya misalnya Anda membeli franchise minimarket atau McD gitu misalnya ya, Anda beli franchise-nya. Lalu ya kalau udah beli franchise-nya, Anda tinggal sewa gedung, bayar karyawan dan sebagainya, maka udah Anda pergi aja, udah ada sistemnya sendiri. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol dengan seorang teman, dia beli franchise sebuah perusahaan laundry ya, ada sebuah merek laundry, saya lupa namanya. Nah, si teman ini seorang karyawan yang sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk mengelola usahanya ini. Jadi dia tinggal sewa ruangan di sebuah mall gitu ya. Kemudian dia hire karyawan dan dia hampir nggak pernah datang ke sana. Pokoknya dibiarkan aja kerja, udah sistemnya jalan sendiri. Dan saya tanya, ada beberapa orang yang nanya waktu itu, apa Anda tidak takut kalau karyawannya ini nanti akan korupsi dan sebagainya, nilep uang perusahaan dan sebagainya? Dia bilang enggak. Kenapa? Karena
sistemnya sudah sangat bagus sehingga karyawan ini nggak mungkin nyolong gitu loh. Nah, ini adalah contoh sebuah aset yang bisa memberikan kita passive income gitu loh. Nah, itu adalah contoh membangun aset. Contoh lainnya masih banyak. Anda misalnya punya rumah kontrakan, satu pintunya katakanlah sebulannya 1 juta. Jika Anda punya 10 pintu, artinya dalam waktu 1 bulan Anda punya passive income sebesar 10 juta. Nah, seperti itu contohnya. Membangun passive income memang sangat bagus, cuman masalahnya pada modal. Nah, untuk bisnis yang berhubungan dengan passive income atau usaha apapun bisnis gitu ya, biasanya ini rumusnya sudah sangat pasti rumusnya. Jika modalnya kecil, maka resikonya juga kecil dan hasilnya juga kecil. Katakanlah misalnya, Anda punya modal 5 juta rupiah. 5 juta ini biasanya untuk bisnis apa sih? Ya mungkin 5 juta ini bisa kita pakai untuk modal buka beli nyewa gerobak, lalu Anda jual minuman. Nah, minuman-minuman seperti jus dan sebagainya ya gitu ya. Nah, bisalah seperti itu, 5 jutaan lah. Nah, resikonya memang kecil. Kalau ternyata bangkrut atau kebakaran dan sebagainya, ya kerugian Anda ya paling sekitar 5 juta itu juga gitu. Nah, kalaupun untung, profitnya pun paling cuman ya cukup untuk kehidupan sehari-hari aja, untuk makan, minum dan sebagainya sehari-hari. Kecil banget gitu loh. Sedangkan jika Anda bermodal besar, maka risikonya juga besar. Tapi profitnya, penghasilannya juga besar. Anda buka franchise, beli franchise McD misalnya, maka Anda bisa menghasilkan penghasilan katakanlah misalnya ratusan juta per bulan gitu. Tapi ya untuk bisa seperti itu modalnya juga akan harus besar. Nah, itu masalahnya. Anda hanya punya uang 10 juta gitu loh. Anda buka usaha katakanlah warung pinggir jalan gitu. Cukup nggak? Nggak cukup kayaknya 10 juta ya. 10 juta ya beli franchise bisnis kecil-kecilan mungkin seperti, kalau nggak salah seperti, saya sebut merek, maaf ya, seperti ayam goreng Sabana, Hisana dan sebagainya. Setahu saya itu beli franchise-nya itu sekitar 20 juta. Dan itu belum termasuk sewa ruangan, bayar gaji karyawan dan sebagainya, itu belum termasuk gitu loh. Nah, oleh karena itu ya kita seperti mengalami dilematis. Mau hasil besar tapi tidak punya modal besar. Gitu loh. Kita hanya punya modal kecil. Dengan modal kecil ini maka kita pun hanya bisa mengharapkan ya hasil yang kecil juga gitu loh. Nah, itu adalah rumus umum pada bisnis secara umum. Oleh karena itu saya pun memperkenalkan kepada Anda sebuah bisnis yang luar biasa, di mana rumusnya itu berbeda, bertolak belakang dengan apa yang tadi saya sebutkan. Beda banget gitu loh. Kenapa? Karena di bisnis ini modalnya sangat kecil, resikonya hampir nggak ada, tapi hasilnya itu bisa miliaran bahkan triliunan gitu loh. Nah, ini adalah bisnis yang bernama Eco Racing, PT Best Eco Racing, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Silahkan simak terus video ini, saya akan menjelaskannya setahap demi setahap. Jangan sampai ada yang terlewat. Sebelum saya menjelaskan seperti apakah bisnis Eco Racing tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis penjualan langsung seperti Eco Racing. Kenapa? Karena ini akan menjawab salah satu pertanyaan besar yang sering diajukan oleh orang-orang pada umumnya, orang-orang awam. Mereka tanya, Eco Racing itu kok kenapa bisa memberikan hadiah motor, mobil, rumah mewah, bonus ratusan juta per bulan dan sebagainya? Kok bisa ngasih reward, ngasih hadiah sebanyak itu? Apa perusahaannya nggak bangkrut? Dari mana datangnya reward yang besar banget seperti itu? Dari mana dananya? Anggarannya dari mana? Jadi mereka bingung. Bagi mereka tuh nggak masuk akal. Sehingga karena nggak masuk akal, banyak juga yang menganggap itu penipuan. Hati-hati loh sama Eco Racing, janjinya tuh terlalu muluk, nggak masuk akal katanya gitu. Nah, oleh karena itulah akan saya jelaskan ya. Sebenarnya ini sangat masuk akal, hanya saja mereka itu belum tahu. Pada bisnis konvensional ya, katakanlah misalnya produk pasta gigi misalnya. Pasta gigi yang biasa kita beli di minimarket di dekat rumah. Sekarang saya tanya kepada Anda, itu kira-kira biaya produksinya berapa? Apakah Anda tahu? Ya mungkin nggak tahu ya. Nah,
Mungkin ini kita perkirakan saja ya, mungkin biaya produksinya itu hanya Rp2.000, tapi dijual Rp8.000. Kenapa? Kenapa kok jualnya sampai 4 kali lipat? Nah, karena begini, pasta gigi tersebut dari pabriknya itu supaya bisa sampai di minimarket, supaya bisa sampai di kamar mandi kita gitu, di kamar mandi kita untuk kita dipakai sikat gigi, itu melalui perjalanan yang sangat panjang, melalui distribusi nasional, kemudian distributor wilayah, agen, reseller, gitu dan sebagainya. Baru sampai ke minimarket, supermarket, warung-warung, pedagang asongan, ke pasar-pasar tradisional dan sebagainya. Nah, semua jalur distribusi itu di situ tuh butuh biaya. Namanya kalau agen nasional pasti mereka ngambil untung dari penjualan produk tersebut. Agen tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan sebagainya juga pasti ngambil untung. Warung-warung juga pasti ngambil untung. Ini saya kasih satu contoh aja gambaran ya. Mungkin Anda selama ini nggak tahu ya, tapi saya tahu gitu. Nah, jadi kalau Anda punya produk dan Anda ingin memajang produk Anda tersebut di minimarket ya, di minimarket itu ada yang namanya placement fee. Apa agak susah. Placement fee. Nah, placement fee itu maksudnya adalah Anda baru naruh aja itu sudah harus bayar. Bayarnya bukan 20.000, bukan, tapi jutaan. Kalau nggak salah itu sekitar 10 juta. Nah, itu baru di satu cabang. Nah, minimarket itu cabangnya berapa se-Indonesia? Katakanlah cabangnya se-Indonesia 100. Jadi, kalau placement fee untuk satu toko itu 10 juta, tinggal dikali 100 saja. 10 juta, 100 juta, 1 miliar hanya untuk placement fee. Anda harus membayar 1 miliar ketika menempatkan produk Anda di sana, padahal produk tersebut belum laku sama sekali. Produknya belum laku, tapi Anda sudah keluar uang 1 miliar. Nah, ini salah satu contoh aja bagaimana yang namanya biaya distribusi itu sangat mahal, bisa triliunan, gitu loh. Nah, belum lagi biaya promosi, pasang iklan di TV, pasang baliho-baliho pinggir jalan, membayar artis untuk bintang iklan dan sebagainya. Semua itu butuh biaya triliunan. Nah, itulah sebabnya kenapa pasta gigi yang tadi biaya produksinya itu 2.000 dijual 8.000. Kenapa? Karena yang 6.000 itu untuk profit perusahaan, untuk bayar gaji karyawan, untuk biaya distribusi, biaya marketing dan sebagainya. Bisa dikatakan sekitar 40% dari total harga produk itu, total penghasilan mereka dari penjualan produk tersebut, sekitar 40%-nya itu adalah untuk menutupi biaya distribusi dan biaya marketing. Adapun perusahaan penjualan langsung seperti Eco Racing, karena beda gitu ya. Untuk Eco Racing, kalau Anda mau beli produk Eco Racing, kalau Anda sudah jadi member, Anda nggak perlu beli di warung pinggir jalan. Memang nggak ada gitu loh. Nah, Anda bisa langsung beli di perusahaan. Kantor pusat Eco Racing itu ada di Bandung, di Surapati Kor. Datang aja ke sana, beli barang di sana langsung bisa. Atau kalau Anda tinggal di Jakarta, bisa beli langsung di kantor cabang Jakarta yang di Tebet, langsung gitu loh. Nah, karena langsung itu, maka yang namanya biaya distribusi, biaya marketing tadi bisa ditiadakan, nol gitu loh. Karena bisa ditiadakan itulah, maka PT Best Eco Racing bisa memberikan reward mobil, motor, umroh, haji, rumah mewah dan sebagainya, bonus bulanan sampai ratusan juta per bulan dan sebagainya kepada para member atau mitranya. Artinya sebenarnya reward yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya hanya pemindahan alokasi gitu loh. Yang alokasi anggaran tersebut yang seharusnya untuk biaya marketing dan biaya distribusi, tapi kini dialokasikan sebagai reward dan bonus untuk mitra, untuk member. Jadi ini hanya pengalihan anggaran aja sebenarnya. Jadi ini nggak ada yang aneh. Ini masuk akal gitu loh. Semoga dengan penjelasan ini Anda paham. Jadi ini adalah penjelasan awal saya mengenai sistem bisnis Eco Racing supaya Anda paham dari mana datangnya reward tersebut. Pembahasan berikutnya adalah mengenai perusahaan Eco Racing itu sendiri, yaitu PT Best. Namanya adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau disingkat PT Best. PT Best terbaik. Nah, dan nama adalah doa, dan alhamdulillah sekarang memang Eco Racing ini adalah PT Best ini merupakan perusahaan yang terbaik di bidang
penjualan langsung di Indonesia. PT BES ini memiliki misi dan visi yang mungkin hanya PT BES sendiri yang seperti ini di Indonesia, yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Nah, ini misi yang sangat mulia. Kenapa PT BES punya misi seperti ini? Akan saya jelaskan sedikit latar belakangnya ya. Jadi, founder Eko Racing yaitu Pak Haji Febrian Agung itu dulunya pernah sukses di bisnis beliau yang lain. Beliau waktu itu sampai menjadi pembayar pajak nomor 1 terbesar di Bandung, di kota Bandung waktu itu, saking kayanya gitu. Nah, karena saking kayanya itu akhirnya beliau tergoda untuk main riba, membeli mobil mewah pakai hutang di bank, dan itu tentu pakai riba. Tapi ternyata itu adalah awal kejatuhan beliau. Perusahaan beliau bangkrut, jatuh semua, hancur perusahaannya gara-gara riba. Nah, itu adalah salah satu bahaya riba. Jadi riba itu di dunia saja kita sudah dibikin sial, sudah dibikin dapat musibah, rugi, gitu loh, hidup susah, gitu. Nah, akhirnya beliau depresi, dikejar-kejar debt collector segala macam. Beliau punya utang yang harus dibayar kalau nggak salah sebulannya sekitar 850 juta. Rumah beliau tiap hari ditongkrongin oleh debt collector sampai 5 orang, gitu ya. Nah, beliau stres, depresi, tapi itu adalah awal dari perjalanan hijrah beliau. Beliau naik haji waktu itu, lalu di sana beliau tobat dan berjanji saya nggak bakal mau main riba lagi, gitu loh. Dan bukan hanya janji seperti itu, beliau punya tekad, saya akan bertekad, saya ingin membebaskan masyarakat dari hutang dan riba. Dan Eko Racing PT BES merupakan cara beliau, adalah wasilah beliau, sarana beliau untuk mewujudkan tekad tersebut. Nah, jadi Eko Racing ini adalah perusahaan yang memang sangat anti riba. Jadi kalau ada orang berkata Eko Racing itu perusahaan riba, bisnisnya riba, ya itu karena mereka belum tahu aja bagaimana latar belakangnya. Apa mungkin orang yang sudah kapok main riba masih mau bikin perusahaan yang mengandung riba? Nggak bakal gitu loh. Ya nggak? Nah gitu. Dan ini adalah gedung atau kantor PT BES Eko Racing di Bandung, kantor pusatnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa gedung ini sudah milik sendiri, bukan nyewa, bukan kontrak. Bahkan sekitar 20 lebih ruko di sebelahnya dan di belakangnya itu juga milik PT BES. Milik PT BES yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan lain itu nyewa. Nah, dari penjelasan saya ini tentu Anda bisa membayangkan bahwa PT BES ini sudah sangat mapan dari segi keuangan, sudah sangat mapan. Coba kita bandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan-perusahaan sejenis yang satu bidang usaha dengan Eko Racing. Banyak di antara mereka yang masih ngontrak di gedung mana, gedungnya mewah, ruangannya megah dan sebagainya, tapi ternyata masih ngontrak. Artinya Eko Racing ini, PT BES ini sudah sangat mapan dari segi ekonomi, dari segi finansial sudah sangat mapan. Nah, jadi Eko Racing ini perusahaan besar, bukan perusahaan kaleng-kaleng, perusahaan kecil UKM gitu, enggak, perusahaan besar gitu loh. Perusahaan yang sudah sangat besar, omsetnya aja triliunan gitu loh. Nah, dari segi analogi saja, jika Eko Racing bisa memberikan reward mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya yang jumlahnya ratusan kepada membernya, artinya perusahaannya pasti perusahaan besar. Nggak mungkin perusahaan kecil melakukan itu, nggak mungkin. Kantor cabang Eko Racing yang di Jakarta, yang di Tebet itu juga milik sendiri. Jadi semuanya itu milik sendiri. Eko Racing ini, nah ini yang perlu kita ketahui. Di luar sana banyak sekali perusahaan MLM, perusahaan penjualan langsung yang menjanjikan banyak kemudahan, banyak fasilitas, banyak hadiah dan sebagainya, tapi ternyata ilegal, nggak punya izin dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin berbisnis seperti Eko Racing, penjualan langsung, MLM dan sebagainya, saran saya awalilah dengan cara mempelajari perusahaannya. Perusahaannya sudah legal atau belum gitu loh. Nah, alhamdulillah Eko Racing ini perusahaannya sudah legal. Legalitasnya sudah sangat lengkap, semuanya ada. Nomor induk berusaha, SIUP KBLI, izin operasional KBLI, sertifikat AP2LI, SIUP perdagangan langsung, ESK Menkumham dan sebagainya, semuanya sudah ada. Bahkan sistem bisnis Eko Racing sudah mendapat sertifikat halal MUI, jadi dari segi kehalalannya Anda tidak perlu ragu. Jika Anda masih penasaran mengenai sistem bisnis Eko Racing apakah halal atau tidak, apakah di dalamnya ada money game atau tidak, insya Allah ini Eko Racing ini halal ya, nggak ada unsur-unsur haramnya, nggak ada unsur-unsur money game, penipuan, judi dan sebagainya, itu goror gitu ya, riba itu sama sekali nggak ada. Kita
insya Allah bisa tenang, bisa merasa nyaman menjalankan bisnis eco-racing ini karena memang halal sesuai syariah dan insya Allah berkah. Amin. Yang perlu juga kita ketahui bahwa bagi semua perusahaan perdagangan penjualan langsung, mereka harus memenuhi unsur-unsur ini. Izin usaha, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 24. Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat 1. Kemudian ada lagi SIUP KBLI 47999 bahwa bisnis penjualan langsung atau MLM wajib memenuhi SIUP KBLI 47999. Dasarnya adalah bisa Anda baca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 dan Permendag Nomor 77 Tahun 2018. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017. Kemudian semua perizinan harus melalui sistem OSS. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018, Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat 4. Dan alhamdulillah eco-racing sudah memenuhi semua ini, sudah terpenuhi semuanya, nggak ada yang lewat, semuanya sudah terpenuhi. Artinya legalitas eco-racing itu sudah sangat lengkap, resmi, legal gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu diragukan dari segi legalitasnya gitu. Dan kalau legalitas ini belum ada, itu ada ancaman pidananya berat. Kalau nggak salah pidananya penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Jadi ini nggak main-main gitu loh. Jadi kalau ada perusahaan MLM penjualan langsung yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, mereka bisa dipidana atau didenda 10 miliar gitu loh. Jadi nggak main-main. Jadi kalau Anda ingin gabung dengan perusahaan seperti MLM, multi level marketing, penjualan langsung, carilah yang legalitasnya lengkap seperti eco-racing. Ini sudah lengkap banget. Nah, beberapa waktu lalu pernah ada isu bahwa eco-racing itu ilegal karena belum terdaftar di OJK. Nah, perlu saya sampaikan bahwa OJK itu adalah lembaga yang mengurus bisnis investasi gitu loh, investasi. Eco-racing itu bukan bisnis investasi tapi perusahaan perdagangan, bukan investasi. Jadi kalau dibilang eco-racing itu investasi bodong, nah jangankan bodong, investasi aja bukan gitu loh. Nah, tapi karena pihak eco-racing ini, PT BES ini ingin memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para mitranya yang berbisnis, maka beberapa waktu lalu Pak Haji Febrian Agung mendatangi kantor OJK dan menjelaskan. Saya kurang tahu bagaimana prosesnya di sana, yang jelas karena saya nggak ikut ya, yang jelas setelah itu pada tahun 2019 OJK akhirnya membuat list ya, bahwa waktu itu di situ disebutkan ada 3 entitas usaha yang sudah legal, sudah dianggap legal, yaitu salah satunya diantaranya adalah eco-racing. Jadi eco-racing ini oleh OJK sudah dianggap legal gitu loh. Kalau Anda mungkin ingin mencari linknya di mana, nanti silahkan hubungi saya, bisa saya berikan linknya, link berita resmi langsung dari website OJK gitu, tahun 2019. Sedangkan berita yang mengatakan eco-racing itu investasi bodong dan tidak resmi, itu kalau nggak salah tahun 2018, itu sudah basi gitu loh. Selain memperhatikan perusahaannya, sebaiknya kita juga memperhatikan ownernya, pemilik perusahaannya. Kenapa? Karena perusahaan sebaik apapun, tapi kalau ownernya nggak beres, ownernya tidak jujur, akhlaknya nggak bener dan sebagainya, ya akan susah juga gitu loh. Nggak ada jaminan nanti kita aman di sana gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu siapa sih owner eco-racing ini, PT BES siapa ownernya. Nah, saya jelaskan. Ownernya adalah, tadi sudah saya sebutkan namanya, Pak Haji Febrian Agung. Beliau ini adalah lulusan ITB Bandung, orangnya sangat cerdas, dari SD sampai kuliah dia itu selalu juara kelas, selalu berprestasi. Kemudian yang paling penting juga adalah beliau orangnya sangat religius, sangat berakhlak, sangat amanah, sangat profesional dalam menjalankan bisnis. Dan ini pandangan saya pribadi ya, ini saya yakin teman-teman lain, sahabat-sahabat lain di eco-racing juga merasakan. PT BES ini sangat mementingkan mitra. Wah, luar biasa. Kita kalau datang ke kantornya PT BES itu seperti datang ke rumah sendiri gitu loh. Suasananya penuh kekeluargaan, akrab banget gitu loh. Jadi pokoknya asik banget gitu loh.
Misalnya ya contohnya ya, kalau kita mau beli produk aja itu kita itu duduknya seperti itu loh, di meja bundar dengan stafnya itu gitu loh. Seperti makan berdua di restoran gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kelihatan akrab gitu loh. Jadi beda kalau di perusahaan lain kan kita datang ke loker ada pembatasnya gitu kan, jadi ada jarak gitu. Tapi di Eco-Racing itu enggak. Oleh karena itu sosok owner Eco-Racing ini PT BES, yaitu Bapak Haji Febrian Agung ini yang orangnya sangat jujur, sangat berakhlak, sangat baik, sangat religius. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat saya semakin yakin berbisnis di Eco-Racing, makin percaya, makin merasa mantap dan makin serius. Berikut saya tampilkan profil-profil singkatnya orang-orang yang sudah sukses tersebut. Yang pertama adalah Bapak Randu Saktiwibowo. Beliau ini adalah berawal bangkrut dan harus menjual banyak aset untuk bertahan, masih menanggung cicilan 40 jutaan per bulan pada tahun 2017. Jadi hanya dalam waktu 2 tahun semenjak gabung, diawali dengan situasi hidup beliau yang terpuruk. Sekarang beliau sudah punya satu Rubicon, satu sport car FT86, satu supercar Lamborghini, dan beberapa properti. Beliau sudah sangat kaya raya. Setahu saya Pak Randu ini bonusnya per bulan dari Eco-Racing itu sekitar 500 juta per bulan. Wow, ngeri ya. Kayak gitu. Contoh kedua adalah Bapak Suroto. Beliau ini adalah mantan pengusaha bakso yang punya 50 gerobak dan usahanya itu goyang atau jatuh gitu ya. Nah, semenjak gabung Eco-Racing, beliau alhamdulillah termasuk leader yang perolehan rewardnya itu paling banyak gitu ya. Jadi beliau sudah meraih 7 mobil cash, 3 rumah, dan sedang proses membangun pesantren di 1,5 hektar di Jawa Timur, dan semuanya itu biayanya dari hasil bisnis di Eco-Racing. Luar biasa ya, alhamdulillah. Banyak sekali orang di Eco-Racing itu yang latar belakangnya adalah orang susah gitu ya, orang pedagang, kuli bangunan, tukang roti keliling dan sebagainya. Tapi setelah gabung Eco-Racing mereka sukses menjadi kaya raya gitu loh. Nah, tapi ada juga yang memang basicnya itu pengusaha. Salah satu contohnya adalah Bapak ini, beliau ya, Pak Ahdan Haris, Haji Ahdan Haris. Beliau seorang pengusaha. Nah, beliau sudah meraih 17 mobil cash ya, 11 big mokes ya seperti Pajero atau Fortuner, kemudian 6 rumah mewah atau luxury. Nah, beliau pernah berkata bahwa saya sudah menjalankan berbagai macam bisnis, tapi hanya di Eco-Racing ini yang hasilnya sangat luar biasa, hasilnya sangat cepat dan besar banget, jauh lebih besar dibanding bisnis-bisnis saya lainnya. Dan beliau pernah ngomong seperti itu. Nah, ini adalah testimoni beliau, seorang pengusaha ya, yang sebagai seorang pengusaha beliau tentu sudah sangat paham gitu ya mengenai peluang-peluang yang ada di Eco-Racing. Pasti sangat paham. Ini namanya juga pebisnis pengusaha. Dan ini adalah contoh orang-orang yang sudah sukses meraih luxury atau rumah mewah 1 miliar di Eco-Racing. Nah, ini hanya beberapa contohnya saja. Contoh lain masih banyak. Pada bulan Desember 2019 saja, peraih rumah mewah 1 miliar atau luxury itu 24 orang. Itu hanya 1 bulan itu doang. Gitu loh. Jadi kalau di total itu kayaknya 100-an udah ada belum ya, saya agak lupa, tapi ya banyak lah gitu, banyak banget, puluhan kayak gitu, banyak banget. Itu baru rumah mewah. Kalau rumah mewah aja sudah banyak, artinya mobil, motor itu jauh lebih banyak. Nah, perlu saya jelaskan ya, mungkin Anda belum tahu. Di Eco-Racing itu, di PT BES, ada seorang karyawan yang tugasnya itu khusus menangani mokes. Jadi, kalau misalnya saya waktu itu misalnya pas tembus reward motor gitu ya, maka saya menghubungi orang ini. Nah, orang ini saya hubungi lewat WA, saya bilang saya sudah tembus mokes, tolong diurus. Nah, akhirnya dia ngurus ke bagian keuangan untuk mencairkan uangnya dan sebagainya, mentransfer uangnya ke dealer dan sebagainya. Nah, itu dia yang ngurus. Nah, dan ini staf khusus menangani mokes, dan nama yang saya tulis di phonebook saya itu adalah staf mokes Eco-Racing gitu. Kenapa kok Eco-Racing sampai meng-hire satu staf khusus yang tugasnya itu hanya menangani mokes? Mokes itu maksudnya mulai dari motor, mobil, rumah, umroh, haji dan sebagainya itu ya, yang reward dari Eco-Racing. Kenapa? Karena ya jumlah reward yang diberikan oleh Eco-Racing itu banyak banget gitu loh.
Yang namanya motor tuh tiap hari ada yang dapat. Motor tiap hari yang dapat. Kalau mobil kayak Mobilio mungkin seminggu sekali ada yang dapat gitu loh. Kalau Pajero mungkin sebulan sekali ada yang dapat. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau Anda sering pernah ya lihat di TV ya, ada perusahaan besar, merek terkenal yang bikin pengumuman siaran langsung di televisi A. Undian berhadiah mobil. Mobilnya cuma satu, undian pula, tapi disiarkan se-Indonesia. Nah, Eko Racing itu nggak pernah disiarkan, tapi hadiahnya itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Nah, sebagai sebuah bisnis, apalagi tadi saya sudah sebutkan bahwa Eko Racing ini adalah bisnis penjualan, jual beli, perdagangan, maka tentu saja harus ada produknya. Kalau namanya bisnis perdagangan nggak ada produknya ya sama aja bohong. Itu biasanya namanya money game. Money game itu biasanya hanya mempermainkan uang ya, namanya hanya money game. Jadi kita daftar, kemudian kita daftar, orang yang ngajak kita dapat komisi dari pendaftaran itu, lalu kita ngajak orang lain, kita dapat komisi dari pendaftarannya, udah gitu-gitu aja. Itulah yang disebut money game. Dan Eko Racing bukan seperti itu. Di Eko Racing itu kita mendapat bonus dan sebagainya itu dari penjualan produk. Dan alhamdulillah produk-produk Eko Racing ini sangat berkualitas semua, kualitas nomor 1. Yang sekarang ingin saya sampaikan kepada para sahabat sekalian yang sudah bergabung menjadi mitra Sinergi Sahabat Jonru. Nah, ketika Anda sudah bergabung di Eko Racing dan Anda mendapatkan produknya, maka saran saya, produk ini jangan dijual semua. Sebagian Anda pakai sendiri. Kenapa dipakai sendiri? Karena jika sudah memakai, maka Anda akan punya pengalaman dalam merasakan langsung manfaat atau khasiat dari produknya. Nah, dari pengalaman tersebut nanti Anda akan bisa menceritakan atau memberikan testimoni kepada orang lain. Berikanlah testimoni Anda yang jujur berdasarkan pengalaman. Nah, kalau Anda menceritakan pengalaman menceritakan testimoni berdasarkan pengalaman pribadi, maka dijamin pasti hasilnya itu akan jauh lebih bagus dari hati yang terdalam gitu loh. Ya kenapa ya? Karena sudah tahu sendiri. Nah gitu. Nah, oleh karena itu silahkan digunakan, dikonsumsi sendiri gitu. Dan yang jelas yang harus saya sampaikan adalah produk Eko Racing itu sangat beragam. Bukan hanya untuk perawatan mesin, tapi juga ada herbal, kecantikan, dan sebagainya. Untuk pertanian ada, untuk peternakan, dan sebagainya. Produk pertama adalah produk yang namanya sama dengan nama bisnisnya, yaitu Eko Racing. Eko Racing ini adalah produk perawatan mesin. Nah, jadi seperti yang Anda lihat pada gambar, jadi selama ini gini, banyak orang salah persepsi. Sebenarnya hampir semua orang ya salah persepsi. Kenapa? Karena selama ini kan orang taunya Eko Racing itu adalah produk untuk menghemat BBM gitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak 100% benar gitu ya. Bukan berarti juga Eko Racing selama ini nipu, enggak gitu. Jadi begini saya jelaskan. Nah, fungsi Eko Racing itu sama seperti yang bisa Anda lihat pada gambar sesuai urutannya gitu ya. Nah, jadi Eko Racing itu ketika Anda masukkan ke tangki bensin atau solar gitu ya, ke tangki mesin kendaraan Anda. Nah, yang pertama kali dia lakukan adalah meningkatkan kualitas BBM. Nah, jadi meningkatkan RON-nya gitu ya. Jadi untuk premium misalnya yang oktannya ada 88 ditingkatkan menjadi 93 atau menjadi ya Pertamax Plus gitu ya. Nah, jadi meningkatkan kualitas BBM-nya, RON-nya dinaikkan gitu ya. Kalau solar yang ditingkatkan adalah CN-nya. Setelah itu dia melakukan perawatan mesin gitu loh. Membersihkan kerak, busi, tangki, ruang bakar bensin, melindungi mesin dari gesekan. Kemudian proses berikutnya adalah menyempurnakan pembakaran. Dia bisa menghilangkan knocking atau ngelitik, menambah tenaga dan akselerasi. Nah, setelah semuanya itu tercapai, barulah terjadi yang namanya penghematan BBM. Jadi penghematan BBM itu sebenarnya hanya efek. Nah, efeknya dari hasil kerjaan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi, tapi kenapa kok selama ini orang taunya Eko Racing itu adalah penghemat BBM? Karena orang Indonesia kan senangnya yang hemat-hemat. Maka dari segi marketing, penghematannya itu yang ditonjolkan gitu loh. Padahal sebenarnya cara kerjanya adalah seperti yang saya jelaskan tadi.
Oleh karena itu, jangan heran jika pada pemakaian pertama biasanya eco-racing itu nggak langsung hemat. Kenapa? Karena diproses dulu, melalui proses yang tadi dulu, setelah semuanya optimal baru hemat. Berapa lama hematnya? Ini sangat tergantung pada mesin masing-masing. Mesin yang terawat itu biasanya lebih cepat hematnya, mesin yang tidak terawat itu agak lama. Nah, secara umum rata-rata ya pada pemakaian kedua, ketiga, keempat itu biasanya sudah hemat. Selain itu, eco-racing juga punya manfaat lain yang keren banget, yaitu dia bisa mengatasi polusi udara. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi emisi gas karbon monoksida atau CO sampai 100%, dan ini sudah sangat banyak buktinya. Berikut adalah beberapa hasil uji emisi eco-racing di mana terbukti bahwa dia berhasil menurunkan kadar gas karbon monoksida sampai 100%. Memang nggak semuanya 100%, tapi rata-rata sekitar itu gitu loh. Eco-racing juga telah dilakukan uji lab solar dan bensin di berbagai perusahaan dan di berbagai lembaga independen, dan berikut adalah beberapa contoh hasilnya. Produk berikutnya adalah eco-racing nanotech, yaitu oil additive. Eco-racing nanotech ini dia sangat bagus supaya oli kita itu lebih berkualitas, lebih tahan lama. Fungsi dan manfaatnya bisa Anda baca pada gambar berikut ini. Nah, produk eco-racing itu bukan hanya yang untuk merawat mesin, tapi untuk yang punya mesin juga ada, yang punya kendaraannya juga ada, yaitu manusianya. Nah, contohnya adalah yang ini nih, Hubs Pro, sebuah produk herbal yang sangat berkualitas, terbuat dari haba sauda dan propolis kualitas premium. Nah, bagi Anda yang sudah mengetahui mengenai pengobatan tipe nabawi dengan herbal, Anda tentu sudah tahu bahwa haba sauda ini ada dalilnya bisa mengobati penyakit apapun kecuali kematian. Demikian juga dengan propolis, ini juga manfaatnya sangat banyak. Kedua bahan ini disatukan dalam produk Hubs Pro, maka jadilah sebuah produk yang sangat berkualitas, sangat bagus, manfaatnya sangat banyak. Nah, ini adalah produk yang cocok untuk para ibu-ibu wanita, yaitu LVN Strawberry. LVN Strawberry ini mengandung kolagen tingkat tinggi. Manfaatnya adalah untuk membuat kulit lebih halus, lebih kencang dan sebagainya, memperbaiki kerusakan-kerusakan pada kulit, dan masih banyak lagi. Bahkan LVN Strawberry ini juga mengandung kolagen tingkat tinggi. Jadi dia itu antioksidannya sangat tinggi, sehingga cocok juga dipakai untuk pria. Saya sendiri alhamdulillah rutin pakai ini, tiap malam sebelum tidur biasanya saya minum. Jadi karena dia mengandung antioksidan, jadi dia bisa memberantas radikal bebas di dalam tubuh kita, sehingga namanya zat-zat beracun dan sebagainya yang ada di dalam tubuh kita yang bisa menimbulkan penyakit bisa dihalau oleh LVN Strawberry ini. Luar biasa. Nah, ini adalah produk berikutnya, LVN Slim with Spirulina. Saya kadang-kadang susah nyebut namanya. Spirulina. Nah, ini juga manfaatnya sangat banyak yang bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Kemudian LVN kedelai yang mengandung kalsium tingkat tinggi. Yang namanya kalsium, saya yakin Anda semua sudah tahu manfaatnya. Untuk anak bisa untuk pertumbuhan, menambah kecerdasan, menguatkan gigi, dan untuk orang tua bisa untuk memperkuat tulang, mencegah osteoporosis. Bener nggak ya? Osteoporosis sih bener kayak gitu. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak. Lalu ada juga Econex Coffee, yang dia mengandung adalah minuman serbuk kopi dengan MTG, maka tribulus dan ginseng, yang fungsinya juga sangat bagus. Slogannya adalah mengubah cacing jadi naga. Wah, ini ngeri banget. Untuk suami istri sangat cocok, untuk stamina pria dewasa. Nah, berikut ini adalah produk-produk yang dikhususkan untuk wanita, yaitu skincare. Ada yang namanya LVN Serum, Peeling Lotion, Face Wash, Day Cream, Cleansing Oil. Kemudian ada juga lipstick. Nah, lipstick juga ada gitu loh. Jadi untuk ibu-ibu, untuk para wanita yang ingin tampil cantik dan sebagainya. Nah, ini adalah produk yang sangat bagus dari PT Best. Terdapat banyak sekali varian warna yang bisa dipilih dari lipstick ini dan kualitasnya sangat bagus. Nah, kemudian ini adalah produk yang sedang viral, sangat viral, dan sedang sangat gencar dipromosikan oleh pihak eco-racing dan para mitra-mitranya, yaitu eco farming. Eco farming ini adalah pupuk organik yang sangat bagus, yang sekarang ini banyak sekali dipromosikan kepada para petani. Ya, orang yang nanam padi, jeruk, mangga, kelapa sawit, pokoknya apa aja lah, semua tanaman lah bisa gitu loh. Dan hasilnya itu jauh lebih bagus.
Penjelasan mengenai eco farming ini sebenarnya sangat banyak, tapi yang jelas mungkin salah satu manfaatnya yang mungkin bagi saya sangat menarik dan saya yakin juga bagi Anda menarik adalah selama ini kan kita tahu kebanyakan tanaman kita itu dikasih pupuk kimiawi, dan pupuk seperti itu kan biasanya itu sebenarnya tidak bagus bagi tanaman. Dan menurut yang pernah saya baca dari seorang ahli pertanian ya, katanya selama ini kan kita itu banyak sekali orang tua yang menderita penyakit diabetes, asam urat, kolesterol dan sebagainya. Itu sebenarnya sumbernya dari tanaman-tanaman yang sudah mengandung pestisida itu gitu loh. Salah satu keunggulan eco farming adalah ketika kita mengaplikasikan eco farming pada tanaman yang sudah teracuni oleh pestisida, zat-zat kimia atau racun pada tanaman ini, pestisidanya itu bisa dinetralisir oleh eco farming ini. Ini sangat bagus, keren banget gitu loh. Sehingga tanaman tersebut lebih sehat dan nanti hasil panennya akan jauh lebih bagus, berkualitas, dan sudah sangat banyak buktinya di mana-mana. Dan masih ada beberapa produk lagi seperti EcoFeed untuk peternakan, EFeed Go yaitu susu kambing berkualitas tinggi, dan masih ada beberapa produk lainnya dari PT Best Eco Racing. Jadi jika Anda bergabung dengan Eco Racing, Anda bisa milih. Salah satu hal yang menyenangkan dari bisnis Eco Racing adalah kita bebas milih produknya. Jadi misalnya, saya tinggal di desa yang banyak petaninya, maka saya ingin fokus di eco farming saja. Saya nggak mau jual Eco Racing, saya nggak mau jual Hubs Pro, saya nggak mau jual LVN Strawberry dan sebagainya. Boleh? Boleh. Nah, gitu loh. Atau misalnya lagi, saya mau fokus jualan Hubs Pro saja, karena saya seorang praktisi tipu nabawi. Boleh. Atau saya seorang ibu-ibu, saya mau fokus jualan LVN Strawberry saja, atau lipstick saja, skincare saja, boleh? Boleh. Nah gitu loh, jadi bebas. Itulah enaknya Eco Racing, kita bebas memilih produknya, terserah kita. Dan yang lebih enaknya lagi adalah semua produk Eco Racing itu harganya sama semua, per unitnya, per PCS-nya gitu ya, atau per boxnya, yaitu 250.000. Jadi sama semua, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mengingat harganya. Nah, karena harganya sama semua itu pun, maka dalam milih produknya pun saat kita mendaftar juga enak banget. Jadi kita memilih produk, katakan 8 box produk seharga 2 juta, tapi cukup bayar 1,5 juta. 8 box ini bebas milih apa saja, harganya nanti pasti 2 juta semua. Kenapa? Karena harganya sama semua gitu loh. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai status keanggotaan atau status kemitraan yang terbagi menjadi 5 jenis di Eco Racing. Nah, semua status kemitraan ini dasar perhitungannya adalah dari 1,5 juta, kelipatan 1,5 juta gitu ya, supaya Anda paham. Kalau dari produk adalah kelipatan 8 box. Yang pertama adalah basic. Anda mendapat 8 box produk dan harganya adalah 1,5 juta. Harganya 2 juta tapi bayarnya 1,5 juta, dapat 8 box. Kemudian di atasnya adalah regular. Regular ini Anda mendapat 3 kali 8 box atau 24 box dan harganya adalah 3 kali 1,5 juta. Nah gitu, jadi tinggal dikali-kali aja, jadi gampang sebenarnya. 3 kali 1,5 juta yaitu 4,5 juta. Kemudian status bisnis. Harganya adalah 7 kali 1,5 juta, yaitu 10,5 juta. Dapat produk 8 kali 7, yaitu 56 box. Kemudian eksekutif bernilai 15 BP atau 15 poin. Maka harga yang harus dibayarkan adalah 15 kali 1,5 juta atau 22,5 juta. Mendapat produk 8 kali 15, yaitu 120 box. Kemudian yang paling atas, yang paling tinggi adalah priority, itu 31 BP, 31 business value atau 31 poin. Dapat produknya 31 kali 8, yaitu 248 box dan harganya adalah 46,5 juta. Peringkat kemitraan ini kalau Anda ingin upgrade bisa, jadi bisa sewaktu-waktu upgrade. Jadi misalnya Anda berstatus basic, mau upgrade ke reguler atau upgrade ke priority dan sebagainya bisa, sewaktu-waktu bisa. Bahkan begitu Anda daftar langsung upgrade saat itu juga bisa. Untuk upgrade ini harap dibedakan antara upgrade dan RO, jadi beda. Jadi misalnya gini, jadi misalnya Anda sudah gabung, status Anda adalah basic. Lalu setelah itu Anda RO repeat order 3 juta, membeli produk seharga 3 juta. Nah,
Nah, artinya saat Anda gabung, Anda beli produk 1,5 juta, sekarang Anda beli lagi 3 juta, jadi totalnya 4,5 juta. Itu bukan berarti bahwa Anda otomatis menjadi berstatus reguler, enggak, gitu loh. Itu tetap RO biasa, status Anda tetap basic. Nah, bagaimana caranya supaya status Anda menjadi reguler? Itu caranya adalah Anda ngomong, gitu loh. Atau misalnya mengikuti prosedur di website. Anda ngomong kepada stokis, saya mau upgrade dari basic ke reguler, ini saya kasih 3 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini tergantung akad, bukan otomatis, gitu ya. Supaya gampang dipahami, bisa saya analogikan seperti lapak atau kios atau toko atau counter handphone dan sebagainya. Nah, misalnya begini, Anda berjualan di pasar, Anda punya satu kios. Nah, satu kios ini menghasilkan omset sebulan katakanlah 10 juta gitu ya. Nah, kemudian Anda beli kios lagi. Jadi kios Anda jadi 2. Kios kedua ini pun omsetnya sebulan 10 juta. Jadi dari 2 kios Anda dapat omset per bulannya 20 juta. Jadi kalau misalnya Anda punya 10 kios, maka 10 kali 10 juta, maka dalam sebulan omset Anda adalah 100 juta. Semakin banyak kios Anda, artinya penghasilan Anda atau omset Anda pun semakin besar. Status kemitraan ini bisa kita analogikan seperti itu, seperti kios, warung, lapak, dan sebagainya. Kalau Anda berstatus basic, maka jumlah lapak Anda 1. Kalau Anda berstatus bisnis, jumlah lapak Anda 7. Kalau Anda berstatus priority, jumlah lapak Anda 31. Artinya, jika Anda mengambil status priority, artinya Anda punya potensi penghasilan yang jauh lebih besar dibanding mereka yang berstatus basic. Nah, logikanya seperti itu. Oleh karena itu, jika Anda punya dana, sebaiknya segera upgrade. Gitu loh. Kenapa? Ya karena itu tadi, potensi penghasilannya jauh lebih besar. Berikut adalah gambaran mengenai peringkat kemitraan dan simulasi grup binaan. Maksudnya begini, jadi seperti yang Anda lihat pada gambar ya, misalnya pada basic ya, di bawahnya ada 2 orang, di kiri dan kanan. Nah, yang kiri satu grup, yang kanan satu grup. Maksudnya apa sih satu grup? Maksudnya adalah yang di kiri ini, kan dia nanti di bawahnya banyak jaringan. Nah, jaringan di bawah ini kita sebut satu grup binaan gitu loh. Satu grup. Jadi kalau Anda basic, Anda punya satu grup binaan di kiri, satu grup binaan di kanan, di mana masing-masing grup ini orangnya sangat banyak di bawah, gitu loh. Kalau Anda status Anda reguler, maka Anda punya 2 grup binaan. 4 ya, 4 grup binaan. 2 di kiri, 2 di kanan. Untuk bisnis, 4 di kiri, 4 di kanan, yaitu 8 grup binaan. Untuk eksekutif, jumlah grup binaannya adalah 16. Untuk priority, jumlah grup binaannya adalah 32, gitu. Sebenarnya, bonus dan reward di Eco Racing itu sebenarnya ada 8 macam, 8, banyak sebenarnya. Tapi bagi orang luar yang mereka tahu hanya Pajero. Gitu. Jadi kalau orang luar ngeledek ya, kalau tahu kita gabung Eco Racing, mereka tanya, kapan nih dapat Pajero-nya? Gitu, selalu ditanya seperti itu. Padahal jumlah reward di Eco Racing itu ada 8 macam. Namun yang akan saya jelaskan di sini hanya 3. Kenapa? Karena yang 3 ini saja sudah akan membuat Anda tercengang luar biasa. Yang 5 lagi, biasanya ini dijelaskan pada acara-acara seminar lanjutan yang khusus untuk mitra. Yang pertama adalah namanya bonus penjualan langsung. Nah, bonus penjualan langsung ini itu sama seperti kalau misalnya Anda membantu menjualkan tanah orang lain, Anda dapat komisi 10%. Nah, bonus penjualan langsung ini atau bonus sponsorship itu ya sama seperti komisi. Jadi jika Anda misalnya berhasil merekrut 1 orang dan orang ini statusnya adalah basic, artinya dia belanja 1,5 juta. Nah, kalau yang pendaftaran 100.000 nggak dihitung karena memang bonus itu hanya dihitung dari pembelanjaan. Nah, Anda mendapat bonus 10% dari 10% dari 1,5 juta, yaitu 150.000. Ini contoh ilustrasinya nih. Nah, Anda merekrut si Nugraha, dia adalah basic, bonus Anda adalah 150.000. Kemudian merekrut si Purnama, dia ngambil reguler, bonusnya 450.000. Kemudian gabung lagi Karisa, dia statusnya bisnis, bonusnya adalah 1.050.000.
Kemudian si Wahyuningsih, dia eksekutif, bonusnya 2.250.000. Kemudian Sugandari, dia priority, bonusnya adalah 4.650.000. Nah, 10% dari total pembelanjaan. Dan ini hanya sekali saja terjadi, sekali seumur hidup, yaitu saat orang tersebut gabung, gitu ya. Dan yang menerima adalah orang yang ngajak. Jadi orang-orang di atas Anda nggak dapat. Kalau dapat semua enak dong. Enak sih, tapi perusahaan langsung bangkrut nanti. Kenapa? Karena semua dapat duit, padahal yang kerja cuma Anda. Itu kan justru nggak adil gitu loh. Bonus kedua adalah bonus pasangan atau pairing. Nah, bonus pasangan ini adalah misalnya ini, contoh pada gambar ini ya. Anda berhasil merekrut si Nugraha di kiri, lalu di kanan Karissa. Nah, jadi karena di kiri dan kanan ini sudah ada sepasang, maka tiap pasang Anda dapat 50.000 sebagai bonus pasangan namanya. Nah, kemudian si Nugraha berhasil merekrut si Suganda, kemudian di sebelahnya ada Nur, gitu ya, maka Anda juga dapat 50.000 dari transaksi ini. Kemudian si Nugraha merekrut lagi si siapa ini? Gale, tapi Karissa belum dapat lagi, sehingga si Gale ini belum dapat pasangan, masih jomblo, gitu ya, sehingga belum ada bonus pasangannya. Yang asik dari bonus pasangan ini adalah Anda mendapat bonus pasangan yang 50.000 per pasangan itu bukan hanya dari kerjaan Anda sendiri, tapi setiap ada terjadi pasangan di bawah Anda, pada jaringan di bawah Anda, entah itu pasangan yang direkrut oleh Anda atau mitra-mitra di bawah Anda, itu nggak peduli dari manapun, siapapun yang bekerja, maka Anda tetap dapat bonus pasangan, gitu loh. Jadi bonus pasangan ini adalah salah satu yang nanti di masa depan dalam jangka panjang ini bisa menjadi passive income bagi kita. Karena apa? Karena walaupun kita misalnya diem saja, tapi mitra-mitra di bawah kita sudah jalan, maka Anda tiba-tiba dapat bonus pasangan, gitu loh. Tapi berdasarkan pengalaman selama ini di bisnis network marketing, mereka sudah sangat paham bahwa bonus pasangan ini kalau tidak dibatasi, ini bisa mengancam kelangsungan usaha, mengancam cash flow gitu ya. Oleh karena itu, bonus pasangan ini dibatasi hanya 12 pasang per hari untuk satu BV, gitu ya. Jadi kalau Anda ngambil basic ya, maka bonus pasangan yang bisa Anda dapatkan dalam sehari ini maksimal hanya 12 pasang. 12 kali 50.000, 600.000. Artinya, kalau status Anda basic, maka bonus pasangan yang bisa Anda dapatkan dalam sehari maksimal 600.000. Nah, kalau status Anda adalah regular, maka potensi bonus pasangannya adalah 3 kali 600.000, 1,8 juta. Nah, kalau status Anda priority, maka tinggal dikali aja. 600.000 kali 31 berapa tuh? Coba dikali, hitung sendiri. Nah, itu adalah hasilnya, itu adalah potensi penghasilan Anda dari bonus pasangan dalam sehari. Ini sehari loh ini. Nah, bagaimana jika dalam sehari Anda bisa mendapatkan lebih dari 12 pasangan? Nah, uniknya dan asiknya di EcoRacing ini, walaupun Anda dapat lebih dari 12 pasangan, Anda tetap dapat bonus. Memang sih tadi untuk bonus pasangan hanya maksimal 12 pasang. Untuk pasangan-pasangan yang di atas 12, ini masuknya ke namanya bonus UFO, Unlimited Flash Out. Nah, ini Anda tetap dapat bonus, ini ada rumusnya tersendiri, dan rumusnya ini bisa Anda baca pada buku panduan, silahkan dilihat. Ada rumusnya di situ sudah dijelaskan. Silahkan Anda lihat buku panduan yang sudah Anda terima. Para mitra yang sudah bergabung pasti sudah menerima, tapi kalau Anda belum gabung dan ingin dapat buku panduannya, ya silahkan daftar dulu. Gitu. Bonus ketiga atau reward, nah ini yang paling terkenal, yang terkenal di mana-mana, termasuk terkenal di lingkungan luar. Orang-orang yang belum gabung EcoRacing juga tahu, yaitu namanya Mocash dan Luxury. Nah, sebelum saya jelaskan, perlu saya sampaikan bahwa angka-angka poin yang tercantum di gambar yang muncul di layar ini sebenarnya semuanya adalah promo. Maksudnya apa? Angka-angka ini bisa berubah sewaktu-waktu, gitu loh. Jadi jangan jadikan ini sebagai patokan, sebagai harga mati. Nanti suatu ketika bisa saja angka ini berubah, tapi insya Allah bagaimanapun perubahannya itu tetap akan menguntungkan Anda. Dan menurut pengalaman selama ini seperti itu. Kalau berhasil mengumpulkan 100 poin, 100 pasang poin, Anda bisa mendapatkan motor atau umroh. Kemudian 350 pasang poin dapat mobilio, ya. Kemudian 1.500 poin dapat Pajero.
2.500 poin dapat rumah mewah atau luxury. Nah, ini adalah reward untuk reward yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau Anda ngambil basic, Anda hanya dapat reward pertama. Kalau status Anda adalah reguler atau 3 BV, 3 poin, maka Anda berkesempatan dapat 3 reward. Maksudnya 3 mobil, 3 motor, 3 rumah, 3 umroh gitu loh. Kalau Anda ngambil priority, maka ya 31 mobil, 31 motor, 31 rumah, 31 umroh. Nah gitu loh. Nah, jadi angka-angka tadi itu yang saya sebutkan itu berlaku untuk reward pertama. Jadi misalnya Anda ngambil reguler, jadi Anda sudah dapat motor untuk reward pertama. Kemudian beberapa bulan kemudian Anda dapat motor lagi nih untuk reward kedua. Nah, reward kedua dan seterusnya ini poinnya beda gitu loh maksudnya. Jadi misalnya untuk motor reward pertama jumlah poinnya adalah 100 pasang. Tapi untuk reward kedua dan seterusnya jumlah rewardnya adalah 200 pasang. Demikian seterusnya. Untuk mobil, rumah, dan umroh juga seperti itu aturannya. Silahkan lihat sendiri pada gambar. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa angka-angka ini semuanya adalah promo. Sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, sahabat sekalian, berikut akan saya jelaskan sesuatu yang saya yakin yang bisa membuat beban di pikiran Anda berkurang, bahkan mungkin hilang. Karena selama ini ada mitos bahwa jika kita gabung di bisnis seperti Eko Racing, maka kita harus merekrut orang sebanyak mungkin gitu ya. Nah, pada bagian berikutnya nanti akan saya jelaskan bahwa tanpa merekrut orang pun bisa di Eko Racing. Nah, itu akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Nah, kali ini saya akan jelaskan bahwa sistem bisnis di Eko Racing itu yang standar, yang standar. Kalau Anda mengikuti standar resmi atau strategi yang mendasar di Eko Racing, itu sebenarnya Anda tidak perlu merekrut sebanyak mungkin orang. Cukup 2 saja. Satu di kanan, satu di kiri. Anda merekrut si A, si B, si A taruh di kanan, si B taruh di kiri. Lalu Anda ajarkan si A untuk merekrut 2 orang. Si B diajarkan merekrut 2 orang. Lalu si A juga melakukan hal sama, si B juga melakukan hal yang sama. Mereka juga mengajak mitra di bawahnya masing-masing merekrut 2 orang. Demikian seterusnya. Nah, jadi hanya dengan merekrut 2 orang, maka tanpa Anda sadari, jika nanti semua orang di bawah kita melakukan hal yang sama, maka tanpa kita sadari, tiba-tiba jumlah mitra di bawah kita itu sangat banyak. Kalau semuanya bergerak dengan aktif, mengikuti pola tadi itu. Nah, sekarang saya akan ceritakan salah satu keunggulan jika Anda gabung di Eko Racing, di tim saya, Sinergi Sahabat Jondro. Kenapa? Keunggulannya apa? Begini, saya kan alhamdulillah ya, orang yang gabung lewat saya itu sangat banyak, gitu ya, sangat banyak. Sementara mitra yang posisinya persis di bawah saya itu sudah penuh semua, penuh gitu loh. Sehingga mau tidak mau terpaksa gitu ya. Jika saya merekrut orang baru, itu saya taruh di bawah orang lain, di bawah mitra-mitra saya. Artinya begini, ketika Anda belum bergerak, tiba-tiba nanti di bawah Anda itu sudah ada 10 orang. Tapi yang sebelah aja, yang kiri aja atau yang kanan aja, sudah 10 orang, bahkan mungkin lebih, bisa 30 dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi gitu loh. Nah, artinya kalau tadi saya bilang di awal, Anda hanya perlu merekrut 2 orang, maka jika Anda di SSJ, maka yang harus Anda rekrut itu hanya 1 orang saja. Gitu loh. Nggak perlu banyak-banyak, 1 aja cukup. Nggak susah gitu, 1 orang aja cukup. Gitu loh. 1 orang aja cukup. Jadi misalnya gini, di kiri Anda sudah ada 1, itu adalah mitra dari saya, hasil rekrutan saya. Maka Anda cukup cari 1 orang saja yang Anda taruh di kanan. Udah gitu aja. Nah, setelah itu yang harus Anda lakukan adalah membina 2 orang ini. Nah, gitu loh. Anda bina 2 orang ini, Anda ajarkan mereka untuk merekrut 2 orang. Nah, setelah itu tanpa kita sadari nanti kalau sistem ini berjalan dengan baik, dengan lancar, maka tanpa kita sadari nanti jumlah orang di bawah kita akan sangat banyak. Jadi begitu caranya gitu loh. Jadi cukup 1 orang aja. Terutama bagi Anda yang di bawah Anda sudah saya taruh orang banyak. Jadi sebenarnya alhamdulillah Anda sangat tepat berada di tim Sinergi Sahabat Jondro, karena itu tadi, saya menaruh banyak orang di bawah Anda gitu loh. Jadi dengan sistem atau simulasi
ajak dua bantu dua ini seperti yang saya jelaskan tadi, maka sebenarnya potensi penghasilan kita di eco-racing ini sebenarnya sangat luar biasa. Nah, yang akan saya jelaskan pada slide ini sebenarnya ini adalah sistem atau contoh simulasi. Ini untuk orang malas, orang yang paling malas, di mana yang diajak hanya dua. Dan karena Anda di SSJ, maka yang Anda ajak satu aja gitu loh. Kita sebut ini adalah periode ya. Periode ini bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 hari dan sebagainya, terserah Anda. Nah, jadi periode pertama Anda berhasil merekrut sepasang atau 2 orang, maka Anda dapat 2 poin. Nah, periode kedua merekrut 2 pasang. Jadi yang merekrut ini bukan hanya Anda, tapi yang saya maksud ini adalah jumlah mitra di bawah Anda. Bisa yang merekrut Anda atau bisa orang lain atau mitra Anda gitu ya. Nah, jadi jumlah pasangannya sudah dua pada periode kedua. Kemudian kita loncat misalnya ke periode ke-8 sudah 128 pasang. Pada periode ke-12 sudah 2048 pasang. Nah, dengan simulasi seperti ini, maka ya Anda sudah mendapat 100 poin, 100 pasang poin. Anda dapat motor, dapat umroh. Anda juga sudah mendapat mobil, sudah bisa naik Haji Plus dari eco-racing. Anda dapat mobil sport seperti Pajero atau Fortuner. Anda juga sudah dapat rumah mewah hanya dalam waktu 12 periode. Nah, 12 periode ini bisa 12 minggu, bisa 12 bulan, bisa juga 12 tahun. Tergantung Anda cepat atau lambat dalam menjalankan bisnisnya. Atau bisa juga 12 hari, bisa aja gitu loh. Dan perlu Anda pahami bahwa simulasi ini adalah simulasi untuk orang yang paling malas. Artinya, jika Anda rajin, maka hasil yang Anda dapatkan insya Allah jauh lebih besar. Dan hal kedua yang harus Anda pahami bahwa angka-angka yang saya sebutkan tadi itu, nah di gambar ini tertulis bahwa total penghasilan Anda dari reward adalah 1,670 miliar. Nah, angka 1,6 miliar ini hanya reward. Kan tadi sudah saya sebutkan, jumlah bonus di eco-racing itu hanya 8. Nah, 1,6 miliar ini hanya dari 1 bonus gitu loh. Artinya ini belum termasuk bonus-bonus yang lain. Artinya potensi penghasilan Anda itu jauh lebih banyak dibanding yang ada di gambar ini. Gitu loh. Asik sekali bukan? Bisnis di eco-racing itu luar biasa pokoknya. Selama ini banyak orang yang berkata, jadi kan begini, untuk mendapatkan motor ya, mendapatkan sepeda motor itu kan harus mengumpulkan 100 pasang poin, 100 poin kanan dan 100 poin kiri. Nah, dalam pandangan orang awam yang belum paham, mereka mengira bahwa kan 100 pasang itu kan totalnya 200. Jadi mereka mengira kalau saya mau dapat motor harus merekrut 200 orang gitu loh. Dan mereka bayangin 200 orang banyak banget. Merekrut 1 orang aja belum tentu bisa, susah katanya gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Maka jawabannya adalah tidak. Kalau Anda mau seperti itu boleh gitu, boleh aja kalau bisa, tapi perlu saya sampaikan bahwa tidak harus seperti itu, bahkan nggak mungkin seperti itu. Kenapa nggak mungkin? Akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, poin di eco-racing itu dihitung dari jumlah omset, bukan dari jumlah orang. Satu poin yang digunakan untuk dikumpulkan, poin yang dikumpulkan nanti untuk mendapatkan reward motor, mobil, rumah dan sebagainya. Satu poinnya itu senilai 1,5 juta. Jadi jika saya membeli produk eco-racing sebesar 1,5 juta, saya langsung dapat 1 poin dong, gitu kan? Itu untuk 1 poinnya benar, tapi Anda langsung dapat 1 poin atau enggak, itu akan saya jelaskan lagi nanti supaya nggak salah paham ya. Jangan langsung itu diterima apa adanya, karena memang masih ada penjelasannya lagi nanti. Tapi yang jelas yang harus Anda pahami dahulu adalah 1 poin itu 1,5 juta. Memang di eco-racing itu ada juga RO atau repeat order atau pembelian yang poinnya bisa didapatkan dengan pembelanjaan 350.000 ada, tapi itu adalah poin untuk mendapatkan umroh dan cruise atau jalan-jalan ke luar negeri dengan kapal pesiar, itu beda. 350.000 itu nggak bisa untuk dapat motor, mobil, dan rumah gitu. Berikut akan saya jelaskan 3 cara untuk mendapatkan poin di eco-racing. Cara pertama adalah tadi saya sudah menjelaskan mengenai 5 status kemitraan atau keanggotaan di eco-racing, yaitu
basic, regular, bisnis, eksekutif, dan priority. Status ini semuanya itu berhubungan dengan total pembelanjaan Anda. Jadi jika misalnya Anda merekrut orang dan dia statusnya adalah basic, dan artinya dia belanja 1,5 juta, artinya Anda dapat poin. Kenapa? Karena tadi itu 1 poin 1,5 juta. Jika dia regular, dia belanjanya 3 kali 1,5 juta atau 4,5 juta, itu dapat 3 poin. Kemudian bisnis itu 7 kali 1,5 juta, ya dapat 7 poin. Eksekutif dapat 15 poin. Priority dapat 31 poin. Nah, jadi jika misalnya Anda berhasil mendapat 3 mitra baru, merekrut 3 mitra baru, dan tiga-tiganya mengambil berstatus priority, maka dari 3 orang ini saja Anda mendapat 31 kali 3, yaitu 93 poin. Lalu Anda taruh di kiri. Lalu Anda dapat lagi merekrut 1 orang lagi yang dia adalah ngambil statusnya adalah bisnis gitu. Itu 7 poin. Maka 93 tambah 7 100. Jadi untuk kiri Anda sudah genap 100 poin. Kemudian katakanlah misalnya di kanan terjadi hal yang sama. 3 priority dan 1 bisnis, maka di kanan juga 100 poin. Nah, jumlah orangnya 8, 4 di kanan, 4 di kiri. Jadi hanya dengan merekrut 8 orang saja Anda sudah dapat sepeda motor. Nah gitu loh. Hanya 8 orang gitu loh, nggak perlu 200 orang. Nah ini adalah cara pertama, contoh cara pertama. Jadi sekali lagi, tergantung omset, bukan tergantung jumlah orang, gitu loh. Berikutnya adalah cara kedua. Nah, pada cara kedua ini, Anda bahkan tidak perlu merekrut 1 orang pun, nggak perlu. Nah, jadi bagi Anda yang misalnya, saya nggak suka merekrut orang, saya maunya fokus jualan saja, bisa, gitu loh. Nah, kenapa? Karena kan dari tadi sudah saya jelaskan, poin di EcoRacing itu dihitung dari omset. Nah, jika dihitung dari omset, artinya hanya dengan fokus jualan saja pun Anda sudah bisa dapat poin, gitu loh. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Katakanlah misalnya Anda menawarkan produk EcoRacing ini ke perusahaan besar, lalu deal transaksi 300 juta. Nah, 300 juta ini kalau dibagi 1,5 juta, maka ketemunya adalah 200 poin. Nah, 200 poin ini bisa Anda bagi ya. Secara teknis nanti bisa Anda tanya kepada saya gimana ceritanya, bisa kita bicarakan di grup pembinaan di SSJ ya. Tapi yang jelas 200 poin ini bisa dibagi 100 di kiri, 100 di kanan gitu. Intinya kayak gitu. Nah, karena sudah genap 100 kiri dan 100 kanan, maka Anda langsung dapat motor tanpa merekrut 1 orang pun. Hanya fokus jualan. Nah, ini contohnya. Dan hanya EcoRacing yang bisa seperti ini. Di perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengan EcoRacing, yang perusahaan MLM, penjualan langsung nggak ada yang bisa seperti ini. Yang bisa seperti ini hanya EcoRacing. Nah, gitu. Luar biasa EcoRacing ya. Dan selama ini terbukti, banyak sekali member kita, member EcoRacing itu yang berhasil tembus ke perusahaan-perusahaan besar, itu omsetnya, nilai transaksinya itu ada yang 1 miliar, ada yang 5 miliar, yang paling besar itu adalah 85 miliar. Itu berhasil menjual eco farming ke sebuah perusahaan besar yang dia punya perkebunan kelapa sawit. Wah, lumayan ngeri banget gitu loh. Wah, 85 miliar itu kalau nggak salah, coba dihitung tuh berapa poinnya. Kayaknya langsung dapat Pajero itu. Dan yang ketiga, ini adalah yang saya sebutkan tadi itu nggak mungkin. Maksudnya adalah nggak mungkin jika Anda untuk dapat motor itu mengumpulkan 200 poin atau 100 pasang poin hanya dari hasil kerjaan Anda sendiri. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di EcoRacing itu yang namanya poin itu bukan hasil kerjaan sendiri, tapi itu namanya poin grup, hasil kerjaan grup. Poin grup itu maksudnya seperti apa? Nah, begini saya jelaskan. Jadi, jika misalnya mitra di bawah Anda dapat 1 poin, maka Anda juga dapat 1 poin. Jika dia dapat 100 poin, maka Anda juga dapat 100 poin. Dan poin itu menjalar seperti aliran listrik. Jadi kalau yang paling bawah ya, orang yang paling bawah dapat 1 poin, semua yang di atasnya itu dapat semua, sampai yang paling atas, gitu loh. Nah, jadi poin itu ketika misalnya kayak dulu itu misalnya saya berhasil dapat motor karena sudah berhasil mengumpulkan 100 pasang poin. Nah, 100 pasang poin yang saya miliki itu bukan dari pekerjaan saya saja. Itu adalah akumulasi dari pekerjaan saya dengan pekerjaan orang-orang di bawah saya, gitu loh. Nah, mungkin Anda berpikir, apa nggak rugi
Anda yang bekerja, saya yang dapat poin gitu misalnya ya. Itu enggak gitu. Jangan berpikir. Jadi poin itu bukan saya ambil, bukan berarti kalau saya dapat 1 poin dari Anda kehilangan 1 poin, enggak gitu loh. Itu seperti copy paste gitu kan. Copy paste tahu kan? Nah, copy paste itu kan ngopi dari A dipaste ke B, yang di A kan utuh gitu loh. Dia kan jadi double gitu loh. Gitu, seperti itu. Jadi ruginya di mana? Nggak ada ruginya gitu loh. Apalagi yang di copy paste itu kan hanya poin, bukan uang gitu loh. Nah gitu. Jadi nggak ada ruginya. Jumlah poin tadi 100 pasang poin untuk dapat motor ini bukan hasil kerjaan kita saja, tapi kerjasama kita dengan tim-tim di bawah kita. Jadi misalnya begini ya, saya kasih contoh ekstrim ya. Misalnya Anda katakanlah sudah bekerja keras di bagian awal, di tahap awal, tapi setelah itu saya mau ini deh, saya udah nggak mau merekrut orang, saya udah nggak mau jualan, tapi saya tetap ingin dapat poin gitu misalnya ya. Anda udah nggak mau merekrut orang, Anda udah nggak mau jualan, pokoknya tapi tetap ingin dapat poin. Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap mitra-mitra di bawah Anda. Anda bina mereka supaya sukses. Kenapa? Karena jika mereka sukses, maka Anda juga kebagian sukses. Anda juga akan kecipratan suksesnya. Nah gitu, itu contohnya gitu loh. Banyak sekali orang yang salah paham ya mengenai poin ini, karena memang belum dijelaskan. Oleh karena itu sekarang saya jelaskan. Nah, poin di eco-racing ini bisa kita ibaratkan, kita analogikan seperti komisi penjualan. Ya, supaya gampang dipahami, saya ibaratkan saja seperti komisi penjualan. Kalau Anda membantu menjual produk orang, ya, jadi misalnya produk ini punya A, gitu ya, yang pembelinya si B, gitu. Lalu Anda adalah perantaranya, Anda adalah yang memperkenalkan B kepada A, gitu. Maka kalau terjadi transaksi closing gitu ya, maka yang dapat komisi adalah Anda. Si B sebagai pembeli dapat komisi nggak? Ya nggak mungkin masa pembeli dapat komisi. Gitu loh. Nah, artinya poin itu juga gitu loh. Nah, jadi ketika dulu Anda gabung dengan eco-racing ya, Anda membayar 1,6 juta, 100.000 untuk pendaftaran dan 1,5 juta untuk beli produk yang FO itu ya, first order. Nah, ketika terjadi transaksi itu, Anda nggak dapat poin apa-apa, nggak dapat. Yang dapat saya dapat, Pak Mario dapat, Pak Suwito dapat, Pak Randu dapat, Pak Adam Ibrahim dapat, tapi Anda nggak dapat. Kenapa? Karena pada saat itu status Anda adalah pembeli. Pembeli nggak dapat komisi, nggak dapat poin, gitu loh. Itu adalah hal pertama yang harus Anda pahami. Kalau Anda gabung eco-racing dan status Anda basic, maka pada saat itu Anda melakukan RO ya, repeat order, ada saya repeat order atas nama Anda sendiri pakai ID Anda, maka Anda juga tidak dapat poin. Itu yang harus dipahami, nggak dapat poin. Nah, yang dapat poin siapa? Yang dapat poin adalah semua orang di atas Anda, termasuk saya, termasuk Pak Randu, Pak Adam Ibrahim, Pak Mario, Pak Suwito, Pak Amri dan sebagainya, mereka semua dapat. Anda nggak dapat, rugi gitu loh. Nah, itu yang kedua. Hal berikutnya yang harus dipahami adalah bahwa poin itu dihitung dari pembelian kita ke perusahaan, bukan dari penjualan, gitu ya. Banyak sekali orang yang nanya ke saya, Pak John Drew, saya dapat poin nggak kalau saya berhasil menjual? Nggak dapat, nggak dapat. Jadi poin itu datangnya dari pembelian kita ke perusahaan, bukan dari penjualan. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau bahasa resminya itu RO, repeat order. Nah, dapat poinnya dari situ, gitu loh. Hal berikutnya yang harus kita pahami adalah bahwa mengenai pendaftaran ya, tadi kan sudah saya jelaskan dan Anda juga pasti sudah tahu, ketika Anda mendaftar, Anda bayar 1,6 juta, 100.000 untuk biaya pendaftaran dan 1,5 juta untuk membeli produk FO, first order. Nah, ketika Anda melakukan transaksi tersebut, ketika Anda gabung itu, saya dapat 1 poin. 1 poinnya itu dihitung dari pembelanjaan yang 1,5 juta, bukan dari 1,6-nya, bukan pula dari yang 100.000, itu lebih bukan lagi gitu. Karena apa? Karena eco-racing adalah perusahaan perdagangan. Semua poin itu dihitung dari transaksi jual belinya gitu loh. Nah, jadi saya dapat poin dari 1,5 jutanya, dari transaksi jual belinya, dari pembelian Anda ke perusahaan gitu. Itu adalah hal berikutnya yang harus kita pahami mengenai seluk-beluk poin di eco-racing. Sampai sini mungkin Anda mulai galau nih. Jadi gimana dong cara dapat poinnya gitu loh. Nah, oke, berikut akan saya jelaskan bagaimana cara mendapat poin.
Jika status Anda masih basic, tapi Anda ingin dapat poin dari RO, maka satu-satunya cara adalah Anda harus merekrut minimal 2 orang dulu. 2 orang mitra. Yang 1 orang ditaruh di kiri, yang 1 orang ditaruh di kanan. Lalu Anda pun RO atas nama mereka. Gitu, atas nama mereka. Karena atas nama mereka, maka Anda yang dapat poin, mereka nggak dapat. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya kita RO atas nama orang lain, atas nama mitra di bawah kita? Nah, ini nanti akan bisa kita jelaskan di grup. Di video ini nggak perlu saya jelaskan agar juga kita ada interaksi di grup, gitu loh. Cara kedua adalah jika Anda ingin dapat poin dari RO yang Anda lakukan sendiri, maka caranya adalah Anda upgrade ke minimal reguler. Ya, kalau ada dana, Anda bisa upgrade ke bisnis, ke eksekutif, atau sekalian aja priority, bisa. Nah, jika status Anda adalah minimal reguler, maka Anda bisa RO pakai ID sendiri dan Anda akan dapat poin. Nah, bagaimana cara kerjanya, mekanismenya seperti apa? Silahkan nanti bisa kita bicarakan di grup. Di video ini nggak perlu saya jelaskan, tapi intinya kayak gitu. Kalau Anda ingin dapat poin dari RO yang dilakukan pakai ID sendiri, atas nama sendiri, maka mau tidak mau Anda harus upgrade minimal ke reguler. Kalau ada dana ya sekalian aja bisnis atau eksekutif, priority aja sekalian gitu loh. Kenapa? Karena semakin tinggi statusnya, maka poin yang Anda dapatkan semakin banyak. Kenapa kok dapat poin lebih banyak? Nanti bisa kita bicarakan di grup. Jadi selama ini Anda mungkin sering dengar katanya di bisnis eco-racing seperti eco-racing ini yang MLM, penjualan langsung dan sebagainya, katanya itu yang diuntungkan tuh hanya yang di atas, yang di bawah tuh dirugikan, dijolimi dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Jawabannya salah. Eco-racing itu sangat adil sistemnya, sangat menguntungkan semua orang. Saya akan jelaskan melalui contoh ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah misalnya si A, beliau ini posisinya paling atas. Nah, dari hasil pekerjaan dia sendiri, dari hasil kerjaan sendiri, usahanya sendiri, dia mendapat poin di kiri itu 40 dan di kanan 30. Nah, kemudian di kirinya ada si B, di bawah kirinya mitranya ada si B. Nah, kita misalkan saja di B ini sudah ada jaringan yang sangat banyak di bawahnya ya. Jadi saya bikin gambarnya simple saja seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah saja penggambarannya. Tapi yang jelas mitra-mitra di bawahnya sudah sangat banyak, dan si B ini dari kerjaan si B dan tim-tim di bawahnya berhasil mengumpulkan 50 poin di kiri dan 60 poin di kanan gitu. Nah, jadi totalnya 50 tambah 60 ini adalah 110. Ini juga masuk menjadi poinnya si A. Sehingga si A poin kirinya dari awalnya tadi 40, kemudian ditambah 110, totalnya jadi 150 untuk kiri. Nah, sekarang kita masuk ke kaki kanan. Di kaki kanan ada si C. Nah, di jaringannya si C ini juga sudah sangat banyak orangnya di bawahnya. Dan ternyata jaringan si C ini ternyata lebih aktif dan lebih sukses dibanding jaringannya si B. Nah, si C untuk poin kiri, kaki kiri dia sudah berhasil mengumpulkan 600 poin. Di kanan 800 poin. Nah, sekarang kita balik sebentar ke B. Si B ini sudah mengumpulkan 50 poin kiri, 60 poin kanan. Artinya dia belum dapat motor. Belum dapat motor sama sekali. Karena untuk dapat motor adalah poinnya 100 pasang, 100 kiri, 100 kanan. Nah, si C poinnya adalah 600 kiri dan 800 kanan. Nah, dengan poin seperti ini dia sudah dapat motor, sudah dapat mobilio. Kemudian dari poinnya si C ini yang 600 dan 800, totalnya adalah 1400, ini juga masuk ke A. Gitu ya, masuk ke A, sehingga total poin si A adalah untuk kanan ya, 30 ditambah 1400 menjadi 1430. Nah, artinya posisi perolehan poin si A adalah untuk kiri 150 dan kanan 1430. Untuk dapat motor itu 100 pasang, artinya si A sudah dapat motor. Tapi apakah mobilio sudah dapat? Ternyata belum. Si A belum dapat mobil. Karena untuk dapat mobil poinnya adalah 300 pasang. Gitu loh. Nah, coba dari gambaran ini kita kan sudah tahu sekarang ya. Si A yang paling atas baru dapat motor. Si B belum dapat apa-apa. Sedangkan si C
sudah dapat motor dan sudah dapat mobil, padahal si C ini berada di bawah B. Berada di bawah A, maaf salah. Nah, si C ternyata lebih duluan sukses dibanding si A. Padahal si A adalah leadernya, upline-nya, si C adalah mitranya atau downline-nya. Ini adalah contoh gambaran bahwa sistemnya adil. Yang sukses adalah yang bekerja, gitu loh, yang kerjanya lebih bagus. Nah, dari skema ini juga, dari contoh ilustrasi ini juga Anda dapat lihat bahwa sistem dua kaki ini justru memberikan keadilan, gitu loh, memberikan keadilan. Kenapa? Coba bayangkan kalau hanya satu kaki, gitu ya, hanya satu kaki, si A dan bawahannya si C, si B nggak ada, gitu misalnya ya. Nah, kemudian si A ini katakanlah nggak kerja, dia diem aja gitu, dia poinnya 0 dari kerjaan dia sendiri, tapi dia dapat 1.400 poin dari dari C. Nah, 1.400 poin dari C, dia langsung dapat mobil, padahal nggak kerja gitu loh. Nah, justru satu kaki itu yang nggak adil. Supaya adil, dua kaki. Dan poinnya harus seimbang kiri kanan, supaya kita dapat reward. Nah, ini adalah contohnya, bukti nyata bahwa sistem eco racing itu sangat adil gitu loh. Nah, semoga setelah ini Anda paham. Tadi sudah kita bahas bahwa agar kita bisa mendapat passive income, agar kita bisa mendapatkan impian kita, mewujudkan impian kita dengan sangat mudah, maka kita harus membangun aset. Nah, sebenarnya kalau tadi di depan saya sudah menjelaskan mengenai banyak sekali bonus di eco racing, mulai dari bonus pasangan, bonus sponsorship, Pajero, rumah mewah, dan sebagainya. Sebenarnya inti dari bisnis eco racing bukan itu. Maksud saya adalah jika kita menganggap bahwa eco racing ini sebuah permainan yang ada rewardnya, yang ada goalnya di depan gitu ya. Nah, goal utamanya sebenarnya bukan itu. Goal utamanya adalah passive income tadi itu. Gitu loh. Nah, artinya dengan berbisnis di eco racing kita sebenarnya bisa mengharapkan dan mendapatkan passive income. Nah, dari mana datangnya passive income tersebut? Nah, di depan tadi sudah dijelaskan bahwa passive income tersebut datangnya dari aset. Nah, pertanyaannya sekarang adalah aset di eco racing itu apa? Nah, gitu kan. Nah, aset di eco racing itu adalah manusia, yaitu para mitra yang berada di bawah kita. Jadi, jika tadi saya sudah menjelaskan bahwa berbisnis di eco racing itu sebenarnya kita bisa sukses, bisa dapat poin, bisa dapat reward, dapat mobil, rumah, dan sebagainya tanpa merekrut satu orang pun. Hanya dengan fokus berjualan saja pun bisa. Tapi sebenarnya pilihan yang seperti ini ada kelemahannya. Jika Anda hanya fokus berjualan, maka ini sama saja seperti Anda buka warung depan rumah. Anda jualan, itu sama saja. Bedanya, kalau warung depan rumah, Anda nggak dapat motor, mobil, rumah, dan sebagainya, itu nggak dapat. Hanya mendapat profit dari selisih harga, hanya itu aja. Kalau buka warung depan rumah, maka Anda akan dapat penghasilan jika warungnya buka dan ada yang beli. Tapi jika warungnya tutup, maka Anda nggak dapat uang, nggak dapat penghasilan. Artinya, nggak ada yang namanya passive income, kan gitu ya. Nah, itu kalau Anda hanya berjualan saja di eco racing, tidak merekrut orang, gitu loh. Yang Anda dapatkan hanya penghasilan dari jual beli. Ditambah bonus motor, mobil, rumah, umroh, dan sebagainya. Hanya sebatas itu saja. Dan itu jangka pendek gitu loh. Kalau Anda nggak kerja, ya udah, penghasilannya nggak ada, ya, gitu loh. Oleh karena itu, walaupun Anda misalnya hanya ingin fokus berjualan saja di eco racing, maka saran saya, Anda harus tetap merekrut orang, minimal 2 orang. Atau karena tadi sudah saya jelaskan di SSJ ini, saya biasa menempatkan orang-orang baru di bawah mitra lama, maka yang Anda rekrut itu 1 orang aja cukup, gitu loh. Lalu Anda pun melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang berada di bawah Anda tadi itu, baik orang-orang yang Anda rekrut sendiri maupun orang-orang yang saya titipkan di bawah Anda. Kenapa harus seperti itu? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan atau goal utama kita di eco racing ini adalah untuk mencapai passive income gitu loh, untuk mengumpulkan aset. Dan aset di eco racing itu adalah orang atau mitra-mitra di bawah kita. Karena hanya dengan membangun jaringan orang di bawah kita, hanya dengan cara seperti itulah kita bisa mendapatkan passive income di eco racing.
Setelah jaringan di bawah kita terbentuk, setelah mereka aktif dan sebagainya, pada saat itulah kita bisa mendapatkan passive income. Kita diam saja pun nanti akan dapat penghasilan. Nah, seperti itulah penjelasannya. Jadi, kalau Anda memang hanya ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek, penghasilan jangka pendek, dan tidak mengharapkan passive income, silahkan Anda fokus berjualan saja tanpa merekrut orang pun bisa. Tapi jika tujuan Anda adalah untuk membangun passive income di EcoRacing, maka silahkan membangun aset, membangun mitra-mitra, jaringan mitra di bawah Anda. Jika jaringan di bawah Anda sudah aktif dan sudah banyak, sudah aktif bergerak, maka pada saat itu Anda akan mendapatkan yang namanya passive income tadi. Oke sahabat sekalian, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan sahabat sekalian. Saya doakan semoga kita semuanya sukses dan meraih berkah di EcoRacing. Salam sukses, go berkah, no riba bersama EcoRacing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.